Camat Ciasem Eza Zaiton Towi Ansari APMSI menggelar acara silaturahmi dengan para tokoh masyarakat sekecamatan Ciasem pada hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022 di alun-alun Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Acara tersebut dalam rangka menggali sejarah Kecamatan Ciasem bertujuan untuk menentukan hari jadi atau ulang tahun Kecamatan Ciasem. Kegiatan yang digagas Camat Ciasem itu membawa tema ngadu bako ngawadul bareng tokoh ngaguar sejarah Kecamatan Ciasem. Dalam sambutannya Camat Ciasem Eza mengatakan bahwa selain menggali sejarah Kecamatan Ciasem, acara ini juga bertujuan meningkatkan tali silaturahmi guna memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan masyarakat Kecamatan Ciasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini diinisiasi tentunya tidak lain dilakukan dengan hal yang sangat sederhana tentunya. Bagaimana Kecamatan Ciasem ke depan ingin memiliki jati dirinya, ya. Yang ada di depan saya ini tentunya tokoh-tokoh masyarakat yang sangat luar biasa yang paham akan Ciasem itu sendiri. Mungkin nanti kita akan berdiskusi, ya, bersinergi, berkolaborasi, ngaguar sejarah Kecamatan Ciasem. Nah, kapasitas kami tentunya hanya melakukan fasilitasi. Tentunya yang berkepentingan adalah masyarakat Kecamatan Ciasem. Betul, Pak? Mungkin Pak Camat, ya, Pak Sekmat besok lusa akan berpindah. Tetapi masyarakat Ciasem akan menjadi masyarakat Ciasem. Betul, Pak? Makanya ini menjadi tonggak sejarah bagi kita semua. Mari kita wujudkan cita-cita kita, ya. Nanti mungkin kita dengarkan arahan sekaligus tinjauan, ya, dari ahli sejarah Kabupaten Subang dan para sepuhan. Momen ini menjadi momen yang sangat baik, ya, kita semua untuk menyampaikan ide gagasan dalam rangka membangun Ciasem ke arah yang lebih baik. Mungkin di awal tadi ada yang namanya lagu Ciasem Kesangsem. Mungkin saya sedikit memberikan ilustrasi. Saya mencari padanan kata yang murwakanti dengan kata-kata Ciasem. Awal gitunya di emot-emot gitu kan. Saya berawal mungkin berangkat dari panen raya yang ada di desa Ciasem Baru dan Jati Baru. Di antaranya bagaimana melihat pemandangan alamnya yang begitu indah. Sehingga terinspirasi bagaimana melihat orang yang datang ke Ciasem ini adalah lebih tertarik, ya. Karena kata kesengsem itu sebetulnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tertarik hati, tergila-gila, kapincut, kabengbat, ya, sareng saja bina. Mudah-mudahan orang yang datang ke Ciasem ini menjadi betah. Amin. Pada kata yang lain, Ciasem ini kesengsem ini ada 3 suku kata. Kesengsem, saya menamakan ke-nya adalah keyong. Jadi kalau kita punya itikat, punya keinginan, harus bersungguh-sungguh. Nah, ini adalah wujud nyata kesungguh-sungguhan dari teman-teman sekalian. Ya, seng pangseng artinya temenan ingkeun, harus disegerakan. Kalau hal-hal yang baik tentunya harus disegerakan. Semnya adalah semangat, ya. Tentunya keyong pangseng semangat. Mudah-mudahan bisa menyemangati, bisa memotivasi, ya, untuk ke arah yang lebih terbaik lagi Kecamatan Ciasem. Ternyata ketika kami ngaguar kesengsem ini ada 9 huruf, ternyata Pak, yang secara filosofi menggambarkan 9 desa yang ada di Kecamatan Ciasem. Jadi sanes ngaya-ngaya Pak Ustadz, ya, saya mengilustrasikan seperti itu. Ternyata benar, nyambung, ya, seperti itu. Dan pada arti yang lain, singkatan kesengsem itu adalah kreatif, eksotis, ya, kemudian santun, efektif, kemudian normatif, gotong royong, sejahtera, dan maju. Mudah-mudahan segala cita-cita ya apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai. Amin. Nah, kegiatan ini tentunya saya ingin nanti mendengar, ya, kata kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasan tentang hari jadi Kecamatan Ciasem. Ya, ini adalah sebagai momentum yang baik. Mudah-mudahan nanti ditemukan jati diri kita. Setiap tahun mungkin akan kita peringati. Ya, amin.
walaupun dalam proses perjalanannya bukan waktu yang sebentar. Ya, saya menginginkan mari sama-sama turunkan tensi dan ego kita ya untuk kepentingan yang lebih besar. Walaupun teman-teman berbeda profesi, ya, berbeda pekerjaan, berbeda latar belakang, tetapi untuk kata yang katakan Kecamatan Ciasem harus bersatu. Siap? Ya, mari kita utamakan persatuan dan kesatuan kita di antara ragam perbedaan kita. Ya, kita memang berbeda-beda, tetapi untuk Ciasem memang kita harus bersatu. Tidak mungkin saya selaku camat bisa bekerja secara sendiri, kesepuhan, tanpa dorongan doa bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan Nasumbingan Pribados Ciasem, saya sudah niatkan jiwa dan raga saya untuk menafkahkan hati saya untuk membangun Ciasem yang lebih baik lagi. Ya. Tentunya itu adalah proses yang tidak sebentar, Pak. Minimal boga kahayang heula. Ya, jelema teh kudu boga kahayang, harus punya cita-cita. Hanas berhasil atau tidak itu adalah sebuah proses. Ya. Dan tentu sekali lagi mari kita menyamakan persepsi. Sekali lagi mungkin nanti kita ada arahan dari pakar sejarah di Kabupaten Subang di antaranya. Saya ingin ini menjadi media yang komunikatif ya di antara teman-teman sekalian. Ternyata Ciasem teh iraha sih selama gitu terbentuknya gitu kan. Nanti mungkin akan terlihat dari informasi-informasi baik data sekunder maupun data primer ya yang tentunya nanti kita akan gali. Harapan saya hari ini mungkin bukan pertemuan yang pertama Pak Kiai ya, dengan dorongan doa mitembeyan bismillah Ciparikos nama kita akan bentuk tim panitia penelitian pengkajian sejarah Kecamatan Ciasem. Mungkin endingnya akan seperti itu, berisi tokoh-tokoh masyarakat, karena kita harus bersatu ya. Kalau kita tidak bersatu tentunya tidak akan terwujud. Nampak hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh masyarakat desa sekecamatan Ciasem yang meliputi 9 desa beserta para kepala desanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak hanya ngobrol saja. Intinya kita ini sedikit berdiskusi. Ada keinginan dari Pak Camat untuk Milangkala Kecamatan Ciasem. Tadi gambaran besarnya sudah disampaikan oleh Pak Yono bahwa Ciasem ini lebih dulu dari kota Subang. Yakin itu Pak? Yakin, alhamdulillahirobbilalamin. Hemat saya begini Pak Camat, keinginan masyarakat Ciasem ini apakah keinginan untuk hari jadi kecamatan atau keinginan untuk hari jadi kota Ciasem? Ini yang perlu didiskusikan dan nanti Pak Camat membuat tim khusus Pak untuk merumuskan itu, karena ini jangan sampai ketika sudah jadi nyong Pak, ini itu dan lain sebagainya. Jadi untuk penentuan hari jadi ini kadangkala kita berkeinginan hari jadi itu yang sudah tua sekali, namun datanya validitasnya tidak akurat, tidak tepat, sehingga bermunculan penafsiran. Alhamdulillah saya diundang oleh Pak Camat untuk berdiskusi di sini. Tahun 2 tahun yang lalu Pak ya, kita diskusi di Cisalah. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk hari jadi, kita ambil contoh misalnya hari jadi Kabupaten Subang. Terus terang saja Pak, saya terus terang kurang pas dengan hari jadi 5 April 1948. Terus terang, saya kurang pas. Ya ternyata setelah saya ngomong kesana kemari, karena saya waktu itu saya masih dinas, alhamdulillah sekarang Pak saya sudah purna bakti, artinya saya sudah bebas ngomongnya Pak, sama dengan Bapak semua. Dan alhamdulillah ya kita sudah 1 tahun lebih ada teman-teman dari pegiat sejarah Subang yang terus saya sampaikan Kompas, dan ya saya ada di dalamnya Pak di situ. Nah kenapa saya bercerita Subang dulu Pak, hari jadi Kabupaten Subang 5 April 1948 itu adalah hari pengangkatan Bupati Danta
sebagai Kabupaten Karawang Timur. Persoalan, siap Bupati Pak Haji Rohimat sekarang bupati yang keberapa? Ada yang merujuk ke Banta sebagai Kota Karawang Timur. Nah, kalau hemat saya, catatan sejarah Pak, ini fakta faktualnya, secara juris formalnya, Subang ini lahirnya itu, jadi kabupatennya itu jadi 29 Juli 1968. Nah, itu Undang-Undang Nomor 4 ketika pembentukan Kabupaten Purwakarta beribu kota di Purwakarta dan Kabupaten Subang beribu kota di Subang. Nah, itu sejarah Subang. Sampai saat ini itu masih polemik, Pak. Masih polemik. Dan saya tidak mau itu terjadi di Kecamatan Ciasem. Setuju nggak, Pak? Setuju. Ya. Nah, kita lanjut, Pak. Mendengar Ciasem, Pak, bagi saya terus terang saja, saya orang Subang, tinggal di Sanggalerang. Ketika saya merasakan ini ada perbedaan wilayah Tonggo, Tengah, dan Pantura. Ternyata Pantura ini riwayat sejarahnya berbeda, Pak, dengan Selatan. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Yono. Bagaimana peran Mataram di sini? Makanya jangan kaget, Pak. Orang-orang sini itu bisa galak, ya kan? Bisa tegas. Kenapa? Pasukan Mataram itu sebagian tidak pulang ke sana, Pak. Tinggal di sini. Setuju nggak, Pak? Silakan, Pak. Yang namanya jiwa perang, Pak. Yang namanya jiwa perang pasti itu seperti itu. Jadi pasukan Mataram ini tidak semata-mata menyuruh menyerang Batavia. Kalau orang-orang itu adalah yang membelek-membelek. Artinya orang-orang terpilih, Pak. Hanya karena kekalahan dari teknologi, VOC sudah memiliki senjata yang luar biasa, sementara kita ini hanya mengandalkan kekuatan itu, ya kita mendapat kekalahan, dan kekalahan itulah mundur. Dan ketika takut dengan Sultan Agung marah, banyak pasukan yang tidak sampai ke sana. Bermukim di mana? Ada yang di Ciasem, ada yang di Pamanukan, pokoknya di daerah Pantura. Makanya Pak jangan kaget kalau seandainya di kampung-kampung Bapak ada yang diyakini itu adalah leluhur dari Mataram. Pasti ada, Pak. Makanya ketika saya orang Subang, saya tidak kaget ketika masyarakat di Pantura ini temperamennya seperti itu. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita misalnya mengikuti jejak ilmu antropologi, pasti itu akan ketahuan gennya, Pak. Jadi gennya itu akan ketahuan kita gennya dari mana, seperti itu. Dan ini bukti ilmiahnya harus bisa, Pak, dan itu saya pasti. Gitu. Nah, beda lagi dengan yang masyarakat Subang Tengah dan Subang Selatan. Tadi kata Pak Yono, Ciasem ini sudah lebih dulu dibandingkan dengan Subang. Jadi gini, Pak, ketika tahun 2002, ketika saya sedang di dinas, Pak, saya merancang sebuah museum. Yang sekarang alhamdulillah, Pak, museum itu ada di Subang, di Wisma Karya. Nah, museum ini sebagai implementasi dari perjalanan Subang, dari mulai Pleistocene sampai kemerdekaan sampai Pak Haji Rohimat sekarang. Jadi setelah ini seperti itu. Nah, ketika berbicara apakah sudah ada jutaan tahun yang lalu hewan yang hidup di Subang ini, ternyata ada, Pak. Ya, salah satunya adalah stegodon. Jadi stegodon itu adalah binatang purba fase dari gajah. Jadi gajah sekarang dengan gajah dulu itu akan berbeda. Dan gajah dulu itu namanya stegodon. Dan stegodon itu ditemukan di mana? Di Ranggawulung dan di Pasir Cabe. Stegodon itu sudah berupa fosil dan sudah berada dalam batu. Dan setelah dikaji oleh geologi, ternyata usianya sudah 1,2 juta tahun yang lalu. Dan itu replika stegodonnya sudah ada di museum. Ketika kita berbicara masa prasejarah, Sungai Ciasem ini memegang peranan penting, Pak.
ada beberapa situs yang berdekatan dengan Sungai Ciasem. Kami berkesimpulan dengan teman-teman sejarawan, Sungai Ciasem ini adalah sebagai transportasi. Bapak jangan membayangkan sekarang, Pak. Ciasem itu dulunya adalah laut. Subang itu laut. Sampai ke ketinggian ya daerah sana betul. Ya. Nah itu, jadi ini harus bicara dengan masalah geologinya, Pak. Jadi kalau sekarang berbicara Ciasem daratan, tapi ketika dulu Ciasem ini sebagai lautan. Sementara di akhir acara Sekmat Ciasem, Alex sebagai pembawa acara tersebut menyampaikan bahwa hasil dari rapat dengar pendapat atau musyawarah menggali sejarah Kecamatan Ciasem hari ini bukan pertemuan kali pertama namun akan diadakan pertemuan berikutnya. Adapun para tokoh yang hadir pada kesempatan itu adalah sudah otomatis jadi panitia dalam pertemuan berikutnya. Dari Subang, Jawa Barat, Galang Hendra, Perak TV melaporkan.